Selamat sore, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang penerapan asas lex loci contractus dan lex causa dalam hukum perdata internasional. Pendahuluan, hukum merupakan suatu kesatuan yang dibentuk guna mengatur segala sesuatu yang terjadi di masyarakat. Hukum berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku individu dan kelompok dalam interaksi sosial. Yang kedua, hukum internasional adalah seperangkat aturan dan norma yang mengatur hubungan antar negara dan entitas internasional lainnya. Ini penting untuk menjaga perdamaian dan keamanan global serta mengatur hubungan diplomatik. Dan yang ketiga, hukum internasional memiliki dua jenis asas, yaitu asas lex loci contractus dan yang mengacu pada hukum tempat kontrak dibuat, dan asas lex loci causa yang berfokus pada hukum tempat terjadinya peristiwa yang mendasari suatu sengketa. Lalu selanjutnya karakteristik hukum internasional. Yang pertama ada norma dan aturan. Hukum internasional terdiri dari norma dan aturan yang disepakati secara global. Ini termasuk traktat, konvensi, dan keputusan pengadilan internasional yang mengikat negara-negara yang meratifikasinya. Yang kedua ada subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional tidak hanya terbatas pada negara, tetapi juga mencakup organisasi internasional, individu, dan perusahaan multinasional yang memiliki hak dan kewajiban di bawah hukum internasional. Dan yang terakhir, sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional mencakup traktat, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, dan putusan pengadilan. Sumber-sumber ini berfungsi sebagai dasar untuk menyelesaikan sengketa internasional. Lalu selanjutnya tantangan hukum internasional ada 3 juga. Yang pertama penegakan hukum. Salah satu tantangan utama dalam hukum internasional adalah penegakan hukum. Tidak ada otoritas pusat yang memiliki kekuasaan untuk memaksa negara-negara untuk mematuhi aturan yang dapat mengakibatkan pelanggaran. Dan yang kedua ada ketidakpastian hukum. Ketidakpastian dalam interpretasi dan penerapan hukum internasional seringkali menjadi hambatan bagi negara-negara dalam menyelesaikan sengketa. Hal ini dapat menyebabkan konflik berkepanjangan dan ketidakstabilan. Dan yang ketiga, yaitu yang terakhir, perubahan dinamika global. Perubahan dalam dinamika politik, ekonomi, dan sosial di tingkat global mempengaruhi relevansi dan penerapan hukum internasional. Negara-negara seringkali memiliki kepentingan yang berbeda, yang dapat menimbulkan tantangan dalam kerjasama internasional. Oke, selanjutnya lagi pendekatan penelitian. Di sini ada 3 metode, yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial melalui pengumpulan data deskriptif yang bersifat naratif. Penelitian berfokus pada makna, pengalaman, dan perspektif subjek yang diteliti, serta menggunakan teknik secara wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk mendapatkan informasi mendalam. Dan yang kedua ada metode kuantitatif. Metode kuantitatif berfokus pada pengumpulan dan analisis data numerik untuk menguji hipotesis. Pendekatan ini sering menggunakan survei, eksperimen, dan analisis statistik untuk mengukur variabel dan mencari hubungan antara faktor-faktor yang berbeda. Hasilnya biasanya disajikan dalam bentuk grafik atau tabel yang memudahkan interpretasi. Lalu yang terakhir ada metode campuran. Metode campuran menggabungkan elemen dari pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian dapat memanfaatkan kekuatan kedua metode untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang isu yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menjelaskan hasil kuantitatif dengan wawasan kualitatif, menciptakan gambaran yang lebih komprehensif. Melihat contoh kasus IPB dan Amerika, pengiriman kera yang terdiri dari 800 ekor kera yang dilakukan oleh pihak IPB ke Amerika sebagai bagian dari penelitian dan kolaborasi internasional
Salah satu dari 800 ekor kera yang dikirim lepas dari tempat penampungan yang menyebabkan kekhawatiran mengenai keselamatan dan kesejahteraan hewan tersebut. Lalu, induk kera yang lepas mengalami stres yang signifikan setelah melahirkan, menunjukkan dampak negatif dari situasi yang tidak terduga ini terhadap kesehatan mental hewan. Melihat kasus yang ada, diperlakukanlah tindakan medis dengan cara dokter dari IPB mengambil keputusan untuk melakukan penyuntikan mati terhadap anak kera yang mengalami kondisi kritis demi menghindari penderitaan lebih lanjut. Lalu, sebagai langkah untuk mengendalikan situasi dan melindungi hewan lainnya, induk kera juga dilumpuhkan oleh tim medis, meskipun tindakan ini dipenuhi dengan berbagai pertimbangan etis. Lalu yang terakhir, keputusan untuk melakukan tindakan medis seperti penyuntikan mati dan pelumpuhan induk kera menciptakan perdebatan mengenai etika dalam penelitian hewan, terutama mengenai kesejahteraan hewan. Mengenai berita tersebut, terdapat dampak dan reaksi dari internasional, yakni berita mengenai insiden ini menarik perhatian publik dengan berbagai macam reaksi yang mencerminkan kepedulian masyarakat terhadap perlakuan hewan dalam konteks penelitian. Insiden ini dapat berimplikasi pada kerjasama penelitian antara IPB dan pihak Amerika, serta mempengaruhi kebijakan terkait pengiriman dan perlakuan hewan dalam penelitian. Lalu yang terakhir, sebagai respon terhadap kejadian ini diharapkan akan ada peningkatan dalam protokol keselamatan dan kesejahteraan hewan untuk mencegah insiden serupa di masa yang akan datang. Dalam kasus-kasus yang terjadi, terdapat pemahaman asas hukum internasional yang mana asas hukum yang berlaku menjadi penting. Akan memahami asas-asas hukum internasional adalah fundamental dalam konteks global. Asas-asas ini mencakup norma-norma yang mengatur perilaku negara dan aktor internasional lainnya, serta memberikan kerangka kerja untuk penyelesaian sengketa. Lalu ada dampak tindakan hukum. Setiap tindakan hukum yang diambil dalam arena internasional harus mempertimbangkan dampak yang lebih luas. Hal ini meliputi konsekuensi hukum, politik, dan sosial yang bisa mempengaruhi hubungan antar negara dan stabilitas global. Lalu kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap hukum internasional bukan hanya sebuah kewajiban moral, tetapi juga penting untuk menciptakan kepercayaan di antara negara-negara. Pelanggaran terhadap hukum ini dapat mengakibatkan sanksi dan merusak reputasi negara di panggung internasional. Yang terakhir, peran organisasi internasional. Organisasi internasional memainkan peran penting dalam menegakkan hukum internasional. Mereka menyediakan forum untuk dialog, mediasi, dan resolusi konflik, serta berfungsi sebagai pengawas untuk memastikan pematuhan terhadap hukum yang telah disepakati. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemakaian hukum asing dalam hukum perdata internasional di Indonesia. Kewajiban pemakaian hukum asing sesuai dengan peraturan perundangan, ketentuan choice of law dalam peraturan perundangan yang menunjukkan pada pemakaian hukum asing bersifat wajib. Lalu, prinsip ius curiae novit. Hukum asing dikategorikan sebagai hukum, bukan fakta, sehingga harus ditemukan dan dipahami oleh hakim secara ex officio. Lalu yang terakhir, jurisprudensi. Jurisprudensi Hofrath 1915 menetapkan hukum asing sebagai isu hukum, bukan fakta, yang harus dipakai hakim ex officio. Lalu, pelaksanaan di pengadilan Indonesia. Seperti yang terdapat dalam kasus Merubeni tahun 1983, pengadilan menerapkan prinsip ius curiae novit, berusaha menemukan dan menerapkan hukum Jepang secara ex officio. Lalu yang kedua, kasus PT Pelayaran Mana Lagi. Pengadilan mengenalkan bantuan para pihak untuk menemukan dan menentukan isu hukum Inggris. Yang terakhir, kasus Erlina. Pengadilan mengabaikan unsur asing dan ketentuan choice of law, yakni tetap memakai hukum di Indonesia. Oke, untuk selanjutnya, keliruan dalam penerapan hukum asing. Yang pertama, mengabaikan unsur asing. Hakim sering mengabaikan unsur asing dalam perkara, menerapkan hukum Indonesia pada kasus yang seharusnya menggunakan hukum asing. Oke, yang kedua, ada kesalahan interpretasi. Pengadilan dapat keliru dalam memahami dan menerapkan hukum asing yang seharusnya digunakan. Yang ketiga, upaya hukum. Kekeliruan dapat dibandingkan ke pengadilan yang lebih tinggi, namun pengabaian unsur asing tidak dapat dibenarkan. Untuk selanjutnya, tantangan dalam pemakaian hukum asing. Yang pertama, terbatasan waktu.
Peningkatan jumlah perkara dan tuntutan penyelesaian cepat membatasi kemampuan hakim untuk menggali hukum asing. Yang kedua ada akses informasi. Keterbatasan akses ke sumber informasi hukum asing, terutama di pengadilan di daerah terpencil. Yang ketiga, kompetensi hakim. Tidak semua hakim memiliki pengetahuan HPI yang memadai untuk menangani kasus dengan unsur asing. Untuk selanjutnya, solusi akses ke hukum asing. Yang pertama, unit khusus. Menyediakan unit tersendiri di pengadilan dengan petugas khusus untuk memperoleh informasi hukum asing. Yang kedua, kerjasama internasional. Membangun kerjasama antara MARI dengan MA atau pengadilan di negara lain untuk pertukaran informasi hukum. Yang ketiga, jaringan hukum internasional. Bergabung dengan International Hague Network of Justice untuk komunikasi langsung antar hakim dalam kasus lintas negara. Oke, yang selanjutnya adalah peningkatan kompetensi hakim. Yang pertama, melakukan pelatihan HPI, yakni meningkatkan pengetahuan hakim tentang hukum perdata internasional melalui pelatihan khusus. Yang kedua, pemahaman lintas budaya. Mengembangkan kemampuan hakim dalam memahami konteks hukum dan budaya asing. Yang ketiga, spesialisasi. Membentuk tim hakim khusus yang menangani kasus dengan unsur asing di Mahkamah Agung. Oke, yang selanjutnya adalah kesimpulan dari rekomendasi. Kesimpulannya, kewajiban pemakaian hukum asing sering diabaikan. Yang kedua, keterbatasan akses ke informasi hukum asing. Yang ketiga, kurangnya kompetensi hakim dalam HPI. Rekomendasinya, mengundangkan Kitab UU HPI Indonesia, membangun sistem akses hukum asing di pengadilan, meningkatkan pelatihan